Hanya tertinggal 18 poin. Marc Marquez kini justru terpaut 40 poin dari Jorge Martin. Apa yang terjadi di Silverstone? Marc Marquez harus menerima akhir pekan yang jauh dari harapan di Silverstone. Pembalap Ducati tersebut datang ke Inggris dengan hanya tertinggal 18 poin dari Jorge Martin di klasemen MotoGP. Tetapi setelah melewati rangkaian balapan, jaraknya justru melebar menjadi 40 poin. Hasil tersebut menjadi salah satu akhir pekan terburuk bagi Marquez sejak dirinya kembali dari operasi bahu. Kesulitan terbesar mulai terlihat pada sprint race. Degradasi ban belakang membuat The Baby Alien tidak mampu mempertahankan kecepatannya hingga akhir balapan dan harus puas finish di posisi ke-9. Situasi tidak banyak berubah pada balapan utama. Marquez mencoba menggunakan ban belakang medium dengan harapan mendapatkan performa yang lebih stabil sepanjang perlombaan. Namun pilihan tersebut belum mampu membawanya kembali ke persaingan podium. Marquez sebenarnya sempat berada di posisi keempat dan memiliki peluang untuk mempertahankan posisi tersebut. Akan tetapi, kecepatannya kemudian menurun dibandingkan sejumlah rival. Alex Marquez, Pedro Acosta, dan Fabio Di Giannantonio secara bergantian berhasil melewatinya. Pada akhirnya, Marquez harus menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Ia terpaut 9,6 detik dari Raul Fernandez yang keluar sebagai pemenang. Hasil tersebut tentu menjadi pukulan bagi ambisi Marquez dalam perburuan gelar. Terlebih selisih poin dengan Jorge Martin kini semakin jauh. Meski demikian, Marquez tidak berusaha mencari alasan atas hasil mengecewakan tersebut. Ia justru mengakui bahwa secara umum motor Ducati dan ban yang digunakannya tetap bekerja dengan baik. Masalahnya, ia merasa tidak mampu menemukan cara untuk memaksimalkan paket tersebut sepanjang balapan. Motornya bekerja dengan baik, bannya juga bekerja dengan baik. Hanya saja, hari ini saya tidak menemukan cara untuk tampil lebih baik. Posisi ke-7 sebenarnya sudah bisa kami perkirakan sejak awal, ujar Marquez. Pembalap asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa target realistisnya sebenarnya adalah finish di 5 besar. Namun, performa yang ditunjukkan sepanjang balapan tidak cukup untuk mencapai sasaran tersebut. Target optimistis kami adalah finish 5 besar, tetapi kami tidak mampu mengelolanya dengan sebaik mungkin dan akhirnya finish ke-7, lanjutnya. Menariknya, Marquez menilai kondisi ban pada balapan utama justru jauh lebih baik dibandingkan sprint race. Degradasi yang menjadi masalah besar sehari sebelumnya tidak kembali memberikan dampak separah yang dikhawatirkan. Hari ini ban memang bekerja lebih baik untuk semua orang. Hal positifnya, kami tidak mengalami penurunan performa yang besar. Bannya masih dalam kondisi baik. Bahkan di lap-lap terakhir, Anda masih bisa melaju dengan cepat, jelas Marquez. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekedar kerusakan atau penurunan performa ban. Marquez merasa ada faktor lain yang membuatnya tidak mampu mempertahankan kecepatan seperti yang diharapkan. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tetap melakukan pengelolaan ban dengan cara yang normal. Tidak ada strategi ekstrim yang diterapkan untuk menjaga kondisi ban belakang hingga akhir balapan. Kami mengelolanya dengan cara yang normal, seperti biasanya. Bedanya dalam balapan sprint, biasanya Anda bisa terus mendorong sejak awal hingga akhir seperti saat kualifikasi. Namun kemarin karena suatu alasan, hal itu tidak memungkinkan, ungkapnya. Untuk balapan utama, Marquez menegaskan tidak ada perubahan besar dalam cara dirinya mengelola bahan dibandingkan seri-seri sebelumnya. Sedangkan hari ini, kami tidak melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan balapan-balapan lainnya, tambahnya. Hasil di Silverstone kini membuat tekanan terhadap Marquez semakin besar. Dari hanya tertinggal 18 poin sebelum akhir pekan, ia kini harus menghadapi defisit 40 poin dari Jorge Martin. Dengan persaingan kejuaraan yang semakin ketat, setiap kesalahan dan hasil buruk bisa memberikan dampak besar terhadap peluangnya merebut gelar. Marquez pun harus segera menemukan solusi agar situasi serupa tidak kembali terjadi pada seri berikutnya. Jika mampu kembali ke performa terbaik, jarak 40 poin tersebut masih bisa dipangkas. Namun konsistensi menjadi kunci karena musim MotoGP masih menyisakan banyak balapan, dan persaingan menuju gelar dipastikan semakin sengit. Marc Marquez akhirnya mengungkap fakta yang jarang dibahas. Menurutnya, MotoGP modern memang lebih cepat, tetapi justru membuat pembalap kehilangan kesempatan menunjukkan skill terbaik. Benarkah teknologi aerodinamika telah mengubah MotoGP menjadi balapan robot? Simak ulasan lengkapnya. Marc Marquez kembali mengungkapkan pandangannya mengenai perkembangan teknologi di MotoGP modern. Juara dunia 8 kali itu menilai, kemajuan aerodinamika memang membuat motor semakin cepat,
Tetapi di sisi lain, justru mengurangi peran kemampuan alami seorang pembalap saat berada di atas lintasan. Dalam beberapa musim terakhir, penggunaan perangkat aerodinamika berkembang sangat pesat. Hampir seluruh pabrikan kini berlomba menghadirkan paket aero paling efisien demi memperoleh keunggulan performa di setiap sirkuit. Namun, menurut Marquez, perubahan tersebut juga membawa konsekuensi besar terhadap karakter balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo itu mengaku lebih menikmati era sebelum teknologi aerodinamika berkembang seperti sekarang. Baginya, periode antara 2014 hingga 2016 merupakan masa paling menyenangkan sepanjang karirnya, karena motor masih memberikan kebebasan kepada pembalap untuk mengekspresikan gaya balap masing-masing. Periode yang paling saya nikmati adalah 2014, 2015, dan 2016 ketika belum ada aerodinamika, ungkap Marquez. Pada masa itu, menurut pembalap asal Cervera tersebut, perbedaan kemampuan individu jauh lebih terlihat. Seorang pembalap benar-benar bisa membuat perbedaan melalui teknik pengereman, cara memasuki tikungan, hingga kemampuan mengendalikan motor di batas maksimal. Situasi tersebut sangat berbeda dengan MotoGP saat ini. Marquez menjelaskan bahwa motor generasi terbaru lebih menyerupai sebuah mesin yang bekerja berdasarkan aturan aerodinamika. Pembalap harus mengikuti karakter motor yang sudah dibentuk oleh paket aero, bukan sebaliknya. Motor sekarang memang sangat menyenangkan dikendarai, tetapi rasanya lebih seperti robot. Pembalap harus mengikuti apa yang diinginkan aerodinamika dan tidak bisa memaksa motor mengikuti keinginannya, jelas Marquez. Menurutnya, jika pembalap mencoba keluar dari karakter ideal yang sudah ditentukan oleh desain aerodinamika, justru performa motor akan menurun dan waktu putaran menjadi lebih lambat. Hal tersebut membuat ruang kreativitas pembalap semakin sempit dibandingkan beberapa tahun lalu. Marquez juga menyoroti perubahan besar pada cara motor menghasilkan gaya tekan ke bawah, atau downforce. Berkat perangkat aerodinamika modern, motor mampu melaju jauh lebih stabil saat berakselerasi maupun ketika melibas tikungan berkecepatan tinggi. Namun keuntungan tersebut dibayar dengan meningkatnya beban yang diterima ban depan. Akibatnya, ketika ban depan mulai kehilangan traksi, peluang pembalap untuk menyelamatkan motor menjadi jauh lebih kecil dibanding era sebelumnya. Fenomena ini, menurut Marquez, menjadi alasan mengapa aksi penyelamatan spektakuler yang dulu sering diperlihatkannya, kini hampir tidak pernah terlihat lagi. Selama bertahun-tahun bersama Honda, Marquez dikenal sebagai spesialis save, yakni kemampuan luar biasa menyelamatkan motor dari posisi yang nyaris terjatuh. Aksi-aksi tersebut bahkan menjadi salah satu ciri khasnya, dan beberapa kali dianggap mustahil dilakukan oleh pembalap lain. Namun kini, ia mengakui kondisi tersebut hampir mustahil terulang. Tekanan aerodinamika yang sangat besar membuat ban depan langsung kehilangan keseimbangan ketika grip mulai berkurang. Itulah sebabnya sekarang kita hampir tidak lagi melihat aksi penyelamatan ketika ban depan kehilangan cengkeraman. Tekanan pada ban terlalu besar sehingga motor sangat sulit kembali stabil, ujar Marquez. Pernyataan tersebut sekaligus menjelaskan mengapa jumlah kecelakaan akibat kehilangan grip ban depan masih cukup tinggi pada MotoGP era modern. Banyak pembalap tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengoreksi kesalahan kecil karena karakter motor berubah secara drastis begitu traksi mulai hilang. Meski demikian, Marquez tidak sepenuhnya menolak perkembangan teknologi. Ia mengakui aerodinamika berhasil membuat motor MotoGP menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan generasi sebelumnya. Hanya saja, menurutnya, perkembangan tersebut membuat perbedaan kemampuan individu antar pembalap menjadi semakin tipis karena hampir semua rider dipaksa menggunakan pendekatan yang sama saat mengendarai motor. Pendapat Marquez sejalan dengan diskusi yang belakangan semakin sering muncul di paddock MotoGP. Sejumlah pembalap dan mantan pembalap juga mulai mempertanyakan apakah perkembangan aerodinamika sudah terlalu jauh hingga mengurangi unsur pertarungan alami yang selama ini menjadi daya tarik utama MotoGP. Tidak mengherankan apabila regulasi teknis baru pada era 2027 diperkirakan akan memangkas penggunaan perangkat aerodinamika secara signifikan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan kemampuan individu pembalap, sehingga balapan menjadi lebih menarik, sekaligus meningkatkan peluang duel langsung di lintasan. Bagi Marc Marquez, MotoGP akan selalu berkembang mengikuti zaman. Namun di balik kemajuan teknologi, ia berharap olahraga ini tidak kehilangan identitasnya sebagai ajang yang memberi ruang bagi talenta, keberanian, dan insting alami pembalap untuk membuat perbedaan. Sebab, menurut sang juara dunia, kehebatan seorang rider seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa canggih motor yang dikendarainya,
tetapi juga dari kemampuan mengendalikan mesin hingga melampaui batas yang dianggap mustahil.